Oke teman-teman, kemarin ada satu lagi pertanyaan ya, atau komentar dari salah satu teman kita. Ini karena apa namanya? Karena saya baru lihat ya, saya baru bisa bahas sekarang. Oke, kalau harga fundamental rumusnya IPS kali 10 berarti saham BDMN sangat menarik mas buat swing ya, mumpung habis turun tajam. Kemudian ada lagi di bawahnya komentar, masyarakat di bawah 10%. Om, gimana itu? Kemarin kita juga sempat bahas tentang apa namanya? Presentasi kepemilikan oleh masyarakat ya. Saya mengatakan cari yang liquid ya, biasanya yang di bawah 10% itu tidak liquid sahamnya ya, karena di secara volume dia kecil-kecil ya. Nah, kemudian ya saham seperti ini cocoknya buat swing karena naiknya bakal kayak siput. Kalau jangka panjang dividen kurang gede, ATH pernah hampir 10.000 di April 2021. Ini dia IPO price-nya itu juga tinggi sekali ya, BDMM ini kalau nggak salah 12.000. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Yang pertama tadi tentang ini dulu ya, kepemilikan masyarakat yang 10%. Jadi seperti ini teman bisa lihat di sini, shareholders komposisi ya. MUFG Bank Limited secara langsung dan tidak langsung adalah pengendali. Dia punya 92%. Jadi satu-satunya pengendali adalah MUFG Bank. Selebihnya masyarakat ya. Masyarakat itu kepemilikannya cuma 7,5% dari 9,7 miliar, artinya 735 juta lembar saham ada di masyarakat. Oke, untuk mengukur apakah saham ini liquid atau tidak, teman langsung saja lihat ke ininya ya, ke apa namanya, ke quote di broker masing-masing. Nah, seperti ini teman-teman bisa perkirakan sendiri ya. Yang saya maksud dengan liquid atau tidak liquid itu tergantung teman-teman masuknya berapa lot. Misalkan teman-teman masuk 5.000 lot di saham BDMN ini, sementara bid yang tersedia itu ada 1.000, 1.000, 2.000, 900, 2.100 ya. Tidak ada yang sampai 5.000. Artinya teman-teman untuk jual di posisi bid pun ya dengan 5.000 lot itu pasti akan kesulitan karena di satu papan itu cuma tersedia atau ada yang mau antri beli itu 1.100-an lot ya. Jadi kalau teman-teman masuk misalkan 100 atau 200 lot itu tidak ada masalah teman ya. Jadi pahami itu. Yang saya maksud dengan tidak liquid atau liquidnya satu saham memang bergantung juga ke seberapa banyak teman-teman mempunyai sahamnya atau beli sahamnya. Oke, walaupun dia 7% misalnya, ya, tapi di sini ada 1.000 lot, kemudian teman-teman masuknya cuma 100 lot, itu artinya liquid buat teman-teman yang beli 100 lot, tidak liquid buat orang yang 10.000 lot. Oke, semoga bisa dipahami tentang likuiditas. Kemudian kita masuk ke IPS ya. Kemarin pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau IPS kali 10 berarti saham BDMN ini sangat murah ya. Benar sekali teman ya. Secara IPS menurut teorinya Benjamin Graham, saham yang dikatakan mahal itu IPS kali 10. Kalau IPS-nya 345 artinya saham BDMM ini mahalnya 3.450. Di bawah itu masih murah. Oke, ini 2.610 berarti masih murah. Nah, sekarang kita tidak boleh berhenti di satu titik saja ya. Kalau untuk memutuskan invest di satu saham ya, invest jangka panjang ya, pasti teman kita ini bertanya untuk invest jangka panjang. Karena untuk trading tidak mungkin teman kita ini akan trading di saham BDMN ya, tidak mungkin karena kenaikan saham-saham dengan capital market yang besar ini sangat lamban sekali. Tentu saja pilihannya adalah invest. Oke, bagaimana prospek ke depan dari BDMN ini secara jangka panjang ya? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini gambaran saja, kita lihat Bank Danamon ini di bursa saham ya. Maksimalnya grafiknya seperti ini teman-teman ya. Jadi menurut saya ini grafik untuk jangka panjang tidak menarik sama sekali ya. Catatannya kalau teman-teman invest dalam waktu yang jangka panjang. Kenapa saya tidak mengatakan ini tidak menarik? Coba kita ambil perbandingan dengan BMRI. Oke. Coba teman-teman perbandingkan ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita ambil maksimal. Oke, mana dia? Sorry. Nah, ini.
Nah, ini jadi secara grafik teman-teman jelas di sini kenaikan dari Bank Mandiri ini atau BMRI ini sangat sangat konsisten teman-teman ya. Kenaikannya sangat konsisten. Teman-teman beli sekarang pun misalkan ya, teman-teman jual 2 tahun ke depan, harganya mungkin akan terus naik seperti grafik yang teman-teman lihat ini. Sementara BDMN sendiri dia semacam atau seperti roller coaster ya. Susah juga nyebutnya BDMN ya. Nah ini dia seperti sebentar. Nah ini dia ya. Jadi dia sempat ke harga 9 ribuan ini. Ya malah dia IPO itu di 10 ribu ya, di 12 ribu ya teman bisa lihat di sini. Harga IPO-nya 12 ribu ya IPO price. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita harus ulik lagi teman-teman perjalanan dari BDMN ini secara ekuitas ya. Kembali lagi kita lihat ekuitas dari BDMN ini di 2018 41 triliun ya, 2019 44 triliun. Kemudian 2020 minus 4%, turun menjadi 43 triliun. Ini wajar karena Covid ya teman ya. Kemudian di 2021 naik 44 triliun. Sekarang di 2022 kuitasnya naik lagi sekitar 45,8 triliun ya. Ini kuitas menunjukkan kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan, tapi kenaikannya oke ya. Secara konsistensi dia selalu naik ya, walaupun waktu Covid dia sempat turun. Kemudian secara laba di 2018 labanya 3, berapa ya? 3, sekian triliun ya. Kemudian di 2019 3,8 triliun, naik 9%. Kemudian di 2020 minus turun sekitar 75% atau menjadi 1 triliun karena Covid ya. Kemudian di 2021 naik 1,5 triliun atau 56%, tapi belum menyamai laba di waktu 2019. Nah, ini yang membuat saham ini tergerus ya harganya kalau menurut saya. Kalau menurut data yang kita lihat ini, penurunan yang sangat tajam ini yang membuat labanya ikut turun ya. Tentu saja ada ketakutan dari pemegang saham atau big fund yang ada di BDMN ini ya. Ditambah lagi teman-teman bisa lihat di sini dividennya. Dividen dari BDMN ini di waktu 2021 itu sangat kecil ya, secara yield ya, Rp56 di tahun 2022 maksud saya ya. Begitu juga di 2021, tidak terlalu jauh berbeda. Kalau kita lihat di sini yieldnya, dividen yield itu cuma 2,1% teman. Nah, ini juga membuat para investor besar itu pasti malas untuk invest di sini ya. Nah, sekarang tentu saja bagaimana kedepannya dari saham BDMN ini. Kita melihat di sini EPS-nya naik drastis teman ya. 161 ke 345, mungkin hampir 100% ini ya, atau lebih dari 100% kenaikannya dari 161 menjadi 345, anggap saja 100% kenaikannya. Nah, kalau kita ambil patokan DPR yang mereka bagikan di tahun 2021 atau 2020 itu sekitar 35% ya, ambil angka rata-rata saja, kita bisa hitung 345 kali 35%. Ini kita mengambil kemungkinan ke depan ya teman ya, Rp120. Nah, Rp120 kalau kita serok sekarang di harga berapa tadi? 2.610 bagi 2.610, dividen yieldnya itu menjadi 4,6%. Ini lumayan bagus tapi tidak terlalu signifikan juga teman-teman ya. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan penurunan harga yang sering terjadi di BDMN ini tidak stabil seperti halnya Bank BMRI tadi atau Bank Mandiri ya. Tentu saja kalau orang mencari aman teman ya, investor besar cari aman, mereka pasti akan memilih BMRI karena walaupun sedikit
Yieldnya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, teman bisa lihat di sini 3,7% ke 4,6% tadi ya, tidak terlalu jauh berbeda, tapi kenaikan sahamnya konsisten. Nah, ini yang membuat saham BDMM ini naiknya itu seperti seafood, seperti komentar teman kita tadi ya. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, ada dua hal yang dicari para investor itu masuk ke satu saham. Yang pertama itu adalah capital gain ya, capital gain itu kenaikan harga saham, dan yang kedua adalah dividen ya. Jadi kalau dividennya dapat misalnya tapi harga sahamnya turun, itu tentu saja tidak ada artinya ya, malah mungkin bisa jadi penurunan harga saham itu malah tidak ditutupi oleh dividen yang didapat oleh mereka. Jadi itu hal yang wajib kita perhatikan juga ya, di samping dividen, capital gain juga. Oke, mungkin itu saja. Kemudian tentang potensi BDMN ini apakah bisa naik? Ya bisa saja teman-teman ya, karena secara EPS ini cukup bagus pertumbuhannya. Walaupun kalau kita ambil patokan dari dividen ya, harganya sudah kemahalan juga ya. Jadi teman-teman tetap perhatikan dua hal tadi ya. Lebih baik ya cari aman saja, tidak usah masuk sama sekali kalau memang teman-teman ragu ya. Kalau tidak yakin tidak usah masuk. Kalau teman-teman cari perbankan, kenapa harus BDMN ya, banyak saham perbankan yang lain yang lebih bagus, BMRI misalkan ya. Mungkin itu bisa menjadi pilihan yang lain buat teman-teman. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat dan selamat sore.